Setelah mereka bertiga pergi, pemimpin orang-orang bertopeng hitam pun bangun. Dirinya kemudian berbicara kepada Heo Waipae dan Huang Chong. Jika kalian berbicara kepada siapapun tentang apa yang telah terjadi di sini, maka kalian akan mati. Ingatlah hal ini baik-baik. Jika aku mendengar rumor buruk tentang kami, maka aku akan kembali ke sini untuk mengambil nyawa kalian berdua. Heo Waipae menjawab sambil menundukkan kepalanya. Saya jamin, hal itu tidak akan terjadi. Setelah mendengar hal itu, orang-orang bertopeng hitam yang disebut Malaikat Maut itu pun pergi meninggalkan sekte Bei Cheon. Setelah mereka semua pergi, Huang Chong bertanya kepada Heo Waipae. Tuanku, kita sudah gagal memenuhi permintaan Yasowol. Apa yang akan terjadi pada kita? Heo Waipae kemudian menjawab. Mau bagaimana lagi? Bahkan, Malaikat Maut pun gagal. Memangnya apa yang bisa kita lakukan? Lalu, apa saja kerugian kita? Huang Chong membalas. Beberapa orang terluka. Tapi, mereka masih hidup. Mendengar hal itu, Heo Waipae menghela nafasnya, lalu berbicara sambil mengingat kembali Kang In Yang. Siapa sebenarnya monster itu? Aku tidak pernah tahu ada seorang ahli seperti itu. Dan juga, mengapa dia tinggal di penjara? Huang Chong kemudian berkata, jika dia kembali ke penjara, bukankah ini adalah kabar baik? Kita hanya perlu menjauh dari penjara agar tidak berurusan lagi dengannya. Heo Waipae kemudian menjawab. Itu benar. Kurasa ketajamanmu telah berkembang pesat akhir-akhir ini. Sementara itu, di penjara Jeolog, para penjaga terlihat marah dan bingung. Hal ini karena ketiga tahanan kabur dari penjara di saat bagian mereka berjaga. Kejadian ini bisa membuat mereka kesulitan naik pangkat di masa depan. Beberapa menit kemudian, Kang In Yang, Jiang Taisan, dan Mok Bul-in tiba-tiba saja muncul. Mereka benar-benar kembali. Para penjaga kini semakin bingung. Mereka semua tidak menyangka jika ketiga tahanan itu benar-benar kembali ke penjara. Salah satu penjaga kemudian membukakan pintu sel. Mereka bertiga pun akhirnya kembali ke dalam sel penjara. Para tahanan lain terlihat sedang tertidur pulas. Hal ini karena efek obat penenang yang sebelumnya digunakan oleh Mok Bul-in. Semua tahanan itu kemungkinan akan tertidur pulas sampai besok pagi. Kang In Yang kemudian bertanya kepada Jiang Taisan. Kenapa kamu memutuskan untuk tidak mengejar orang yang sudah memberikan perintah untuk membunuhmu? Jiang Taisan kemudian menjawab. Orang itu kemungkinan mendapat perintah dari orang yang lebih tinggi untuk membunuhku. Jika aku terus mencari tahu, semuanya akan mengarah ke istana kekaisaran. Dan mungkin, ini terjadi karena sifat kaisar yang berubah-ubah. Semua ini akan menjadi rumit dan tidak menyenangkan. Kang In Yang kemudian bertanya lagi. Apakah kau akan pensiun setelah membersihkan namamu dari tuduhan palsu ini? Jiang Taisan menjawab. Jika aku keluar dari penjara, aku ingin hidup bebas dan pergi kemana suara hatiku membimbingku. Kau juga harus berpikir untuk hidup bebas. Kang In Yang membalas. Siapa yang tahu? Di pagi harinya, para tahanan yang sebelumnya tertidur karena obat penenang, kini mulai bangun. Mereka semua merasa jika kepala mereka terasa sakit. Emma Jong Saam kemudian melihat ke arah Jiang Taisan. Dirinya kaget karena tahanan baru yang sebelumnya dia pukuli, kini duduk di samping Jiang Taisan. Dirinya pun menghampiri Mok Bul-in, lalu berkata, Bajingan, kenapa kau duduk di sana? Itu bukan tempat dudukmu. Emma Jong Saam kemudian mencoba menendang Mok Bul-in. Mok Bul-in segera bangun, lalu menabrak wajah Emma Jong Saam. Emma Jong Saam terdorong ke belakang. Dirinya juga merasa kaget karena beberapa giginya copot. Mok Bul-in tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dirinya kemudian menendang Emma Jong Saam. Emma Jong Saam pun terpental sejauh beberapa meter, lalu menabrak para tahanan lain. Mok Bul-in kemudian berkata dengan wajah penuh kesombongan. Kau hanyalah sampah. Para tahanan yang lain kaget setelah melihat hal ini. Mereka semua menyadari jika Mok Bul-in adalah seorang seniman bela diri yang cukup kuat. Beberapa jam kemudian, para penjaga datang, lalu memberitahu Jiang Taisan jika kepala penjara ingin bertemu dengannya. Jiang Taisan pun mengiyakan, lalu pergi ke ruangan kepala penjara.
Sesampainya di sana, kepala penjara langsung menyajikan teh untuk Jiang Taisan. Kepala penjara yang bernama Song Yo itu kemudian memperkenalkan diri kepada Jiang Taisan. Jiang Taisan yang tidak suka basa-basi, langsung menanyakan tujuan Song Yo. Song Yo menghela nafasnya lalu berkata, "Saya ingin memberi selamat kepada Anda. Mulai hari ini, Anda sudah bebas." Jiang Taisan terkejut. Dirinya kemudian berkata, "Bagaimana bisa?" Song Yo kemudian menjawab, "Tuan Song mengatur hal ini untuk Anda. Mok Bul-in juga akan dibebaskan." Setelah percakapan tersebut, Jiang Taisan kembali ke sel penjara. Dirinya kemudian berbicara kepada Kang In Yang. "Tuan Kang yang terhormat, mulai hari ini, saya akan meninggalkan tempat ini." Kang In Yang kemudian menjawab sambil bertepuk tangan. "Selamat atas kebebasanmu." Para tahanan yang lain merasa iri dengan kebebasan Jiang Taisan. Selain itu, mereka juga merasa heran. Kenapa Jiang Taisan memanggil Kang In Yang dengan sebutan tuan yang terhormat? Jiang Taisan berbicara lagi kepada Kang In Yang. "Setelah saya bebas, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membebaskan Anda." Kang In Yang kemudian menjawab, "Kau tidak perlu melakukan hal itu. Aku akan keluar dari sini saat waktunya tiba." Jiang Taisan membalas dengan ekspresi wajah serius. "Tidak, Anda harus segera bebas dari sini. Dengan begitu, Anda bisa membersihkan nama Anda dan membalas dendam. Saya harap Anda baik-baik saja sampai nanti kita bertemu lagi." Jiang Taisan dan Mok Bul-in kemudian keluar dari sel penjara. Secara status, mereka berdua sudah bebas. Tapi, Mok Bul-in merasa takut dengan hal ini. Dirinya takut orang-orang dari sekte Beicheon akan membunuhnya karena sudah gagal menjalankan misi. Sebulan kemudian, salju mulai turun. Hari ini cuaca terasa sangat dingin. Para tahanan di sel penjara terlihat kedinginan. Namun, mereka merasa heran karena Kang In Yang terus berkultivasi tanpa terlihat kedinginan sama sekali. Bahkan, Kang In Yang mengeluarkan keringat. Seolah-olah dia sedang kepanasan. Seorang penjaga tiba-tiba saja datang, lalu memberitahu Kang In Yang jika ada seseorang yang mengunjunginya. Ternyata orang yang mengunjunginya adalah Jiang Taisan. Kang In Yang menanyakan kabar Jiang Taisan. Jiang Taisan kemudian menjelaskan jika dirinya kembali diangkat menjadi kepala daerah. Sekarang, dirinya juga menyembunyikan sikap permusuhannya kepada musuh politiknya yaitu Tuan Song. Kang In Yang kemudian bertanya dengan ekspresi wajah heran. "Kenapa begitu? Aku pikir kau akan membalas dendam padanya setelah kau bebas dari penjara." Jiang Taisan menjawab dengan tenang. "Itu karena aku sedang mengurus sesuatu terlebih dahulu. Aku sedang berusaha membersihkan namamu. Sepertinya, ada seseorang yang menghalangi pembebasanmu. Orang itu adalah Heo Yurim. Dia adalah sekutu terdekat Kaisar saat ini. Apakah kamu mengenalnya?" Kang In Yang kemudian menjawab, "Aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya." Jiang Taisan kemudian berkata, "Sebenarnya, aku juga merasa bingung. Seorang pejabat tinggi seperti Heo Yurim biasanya tak akan ikut campur dalam hal tahanan penjara seperti ini. Dia bahkan memblokir administrasi hukuman dan mencegah orang lain untuk membatalkan dakwaan." Kang In Yang kemudian bertanya, "Apakah kau menemukan sesuatu yang janggal?" Jiang Taisan kemudian menjawab, "Aku tidak bisa menjelaskannya. Tapi, aku merasakan aliran peristiwa yang tidak wajar dalam semua ini." Kang In Yang terdiam. Dirinya merasa bingung. Kenapa Jiang Taisan melakukan semua ini untuk membantunya? Bahkan, teman dan keluarganya sama sekali sudah tidak mengunjunginya lagi. Seolah-olah, mereka sudah memutuskan hubungan dengannya. Jiang Taisan kemudian berbicara lagi. "Jika aku menemukan sesuatu yang lebih pasti, kamu akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya." Kang In Yang kemudian menjawab, "Terima kasih. Tapi kau tidak seharusnya mengambil resiko yang besar untuk membantuku." Setelah percakapan itu, Jiang Taisan pun pergi. Beberapa hari kemudian, seorang pria yang bernama Song Sang-hyeon menemui kepala penjara. Song Sang-hyeon merupakan seorang komandan penjaga kekaisaran. Dirinya juga merupakan orang kepercayaan Perdana Menteri Heo Yurim. Song Sang-hyeon berbicara kepada kepala penjara.
Regu Malaikat Maut adalah regu khusus yang dibuat dengan dukungan Istana Kekaisaran. Namun, regu Malaikat Maut gagal menjalankan misi. Kejadian ini sudah melemahkan kehormatan regu Malaikat Maut dan menimbulkan pertanyaan tentang keberadaannya. Para pejabat tingkat tinggi yang terlibat dengan regu Malaikat Maut sudah menutupi semua ini. Mendengar hal itu, kepala penjara terdiam. Orang di depannya ini adalah instruktur pelatihan regu Malaikat Maut. Tentu, alasan dia datang ke sini untuk menyelidiki tentang penyebab kegagalan regu Malaikat Maut. Kepala penjara kemudian berbicara. Seorang ahli bela diri ada di dalam penjara ini. Song Sang-hyeon kemudian bertanya. Apakah dia benar-benar seniman bela diri yang kuat? Bahkan bisa mengalahkan regu Malaikat Maut. Lalu, siapa namanya? Kepala penjara menjawab jika namanya adalah Kang In-yang. Song Sang-hyeon terkejut ketika mendengar nama Kang In-yang. Melihat hal ini, kepala penjara pun bertanya. Apakah Anda mengenalnya? Song Sang-hyeon kemudian menjelaskan. Akulah yang bertanggung jawab menyelidiki kasus pembunuhannya. Ada kecurigaan bahwa dia sudah dijebak. Tetapi tak ada bukti nyata. Jadi, dengan persetujuan menteri, hukumannya ditunda. Karena penasaran, kepala penjara bertanya lagi. Apakah Kang In-yang berasal dari keluarga yang berpengaruh? Song Sang-hyeon menjawab. Tidak, ayahnya hanya seorang pedagang biasa. Kepala penjara mengelus kumisnya lalu berbicara. Ini mengejutkan. Aku semakin penasaran. Mendengar hal itu, Song Sang-hyeon membentak kepala penjara. Jangan mencari tahu lebih banyak tentang Kang In-yang. Kepala penjara terkejut. Tak biasanya Song Sang-hyeon bersikap seperti ini. Kepala penjara kemudian menundukkan kepalanya lalu meminta maaf. Tidak, tentu saja tidak akan. Saya juga tidak akan memberitahu siapapun tentang kunjungan Anda kemari. Setelah percakapan tersebut, Song Sang-hyeon pun pergi. Namun, saat dirinya pergi, Song Sang-hyeon terus memikirkan Kang In-yang. Song Sang-hyeon berbicara dalam hatinya. Jika dia tahu bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Kang In-yang, Perdana Menteri Heo mungkin akan menyingkirkanku untuk mengurangi resiko politik. Aku harus segera membunuh Kang In-yang. Sementara itu, kepala penjara terus merasa curiga terhadap Song Sang-hyeon. Dirinya berpikir jika Song Sang-hyeon sedang menyembunyikan sesuatu. Beberapa hari kemudian, seorang tahanan baru dimasukkan ke dalam sel penjara. Nama tahanan baru itu adalah Ban Seo-in. Emma Jong-saam kemudian menghampiri Ban Seo-in. Emma Jong-saam kemudian berkata, "Kau terlihat sangat angkuh." Tanpa banyak bicara, Ban Seo-in langsung menonjok Emma Jong-saam. Akibat pukulan itu, gigi Emma Jong-saam copot. Para tahanan lain berteriak ke arah Ban Seo-in. Hal ini karena Ban Seo-in tak menghargai penghuni sel penjara. Ban Seo-in kemudian berkata, "Kalian sebaiknya menutup mulut kalian." Para tahanan itu menjadi takut. Mereka menyadari jika Ban Seo-in adalah orang yang sangat kuat. Mereka juga bertanya-tanya, kenapa banyak orang kuat yang masuk ke dalam sel penjara ini? Ban Seo-in kemudian menghampiri Kang In-yang. Dirinya kemudian berkata, "Jadi, kau adalah Kang In-yang. Beberapa penjaga menyebutmu sebagai naga gila." Kang In-yang kemudian menjawab, "Jika begitu yang mereka katakan, maka, begitulah." Ban Seo-in terdiam sejenak. Dirinya tak merasakan jika Kang In-yang adalah orang yang sangat kuat. Dirinya mulai merasa ragu, apakah benar jika Kang In-yang adalah orang yang mengalahkan regu Malaikat Maut. Ban Seo-in kemudian menyuruh Kang In-yang membuka matanya. Hal ini karena Kang In-yang terus memejamkan matanya, seolah-olah sedang asik berkultivasi. Namun, Kang In-yang menolak permintaan Ban Seo-in. Ban Seo-in kemudian menanyakan alasannya. Kang In-yang kemudian berkata, "Hei orang tua, aku bisa merasakan niat membunuh dari tatapanmu. Melihat tatapan seperti itu hanya akan membuatku kesal. Mengapa kau ingin bertarung denganku? Apakah seseorang menyuruhmu melakukan hal ini? Orang yang sudah menyuruhmu adalah orang yang tidak berguna. Membuatmu terlihat seperti anjing yang dikirim hanya untuk bertarung." Ban Seo-in seketika emosi mendengar ucapan Kang In-yang.
Dirinya kemudian mengeluarkan sebuah pedang berwarna merah, lalu berkata kepada Kang In Yang. Beraninya kau membandingkanku dengan seekor anjing. Dasar tahanan yang menyedihkan. Kau adalah tahanan kasus pembunuhan yang harusnya dihukum mati 10 tahun lalu. Sekarang, akulah yang akan membunuhmu. Para tahanan yang lain kaget setelah melihat pedang berwarna merah yang digenggam Ban Seoin. Mereka semua tahu. Jika pemilik pedang berwarna merah itu adalah seniman bela diri hebat yang bahkan tidak bisa dikalahkan oleh 10 ahli bela diri terkuat saat ini. Sementara itu, Kang In Yang merasa kesal dengan ucapan Ban Seoin. Ucapan Ban Seoin mengenai hukuman mati itu seolah-olah mengingatkan Kang In Yang mengenai pengalaman pahit yang telah dirinya lalui. Kang In Yang marah. Seketika itu juga, sel penjara bergetar. Seolah-olah terjadi gempa bumi. Para tahanan yang ada di sana ketakutan melihat hal ini. Namun, Ban Seoin tidak merasa takut. Dirinya kemudian menyerang Kang In Yang. Sementara itu, Kang In Yang mengumpulkan tenaga dalamnya untuk menyerang Ban Seoin. Bentrokan pun terjadi. Tembok penjara tiba-tiba saja jebol. Ban Seoin terpental keluar. Kang In Yang kemudian membentak Ban Seoin. Kenapa kau mengatakan omong kosong seperti itu? Ban Seoin kemudian menjawab. Aku tidak bicara omong kosong. Aku melihatnya dari catatan penahananmu. Tepat setelah Ban Seoin selesai berbicara, Kang In Yang tiba-tiba saja berada di depan Ban Seoin. Kang In Yang kemudian berkata, jadi, siapa bajingan yang menulis omong kosong di catatan tersebut? Ban Seoin yang panik langsung menyerang Kang In Yang. Pedang fleksibel berwarna merah miliknya kemudian melilit tangan Kang In Yang. Ban Seoin kemudian menariknya. Namun, Kang In Yang tidak tertarik sama sekali. Kang In Yang kemudian menggerakkan tangannya. Hal ini malah menarik Ban Seoin. Kang In Yang kembali berkata, aku bertanya padamu, siapa bajingan yang menulis itu? Ban Seoin terdiam sejenak. Dirinya merasa panik karena Kang In Yang jauh lebih kuat dari yang dia duga. Ban Seoin pun menjawab pertanyaan Kang In Yang dengan terbata-bata. Jadi orang yang menulis hal itu di catatan penahananmu. Itu adalah Song Sang Hyeon. Kang In Yang semakin marah setelah mendengar hal ini. Pedang merah yang digenggam Ban Seoin tiba-tiba saja menjadi panas. Hal ini karena tenaga dalam Kang In Yang. Ban Seoin yang sudah tidak kuat, melepaskan pedang tersebut. Dirinya kemudian melihat Kang In Yang dengan penuh ketakutan. Sekarang dirinya sadar, jika Kang In Yang adalah orang yang menyeramkan. Dirinya pernah bertarung dengan puluhan seniman bela diri. Namun, saat menghadapi Kang In Yang, dirinya merasa takut mati. Kang In Yang kemudian merebut pedang merah milik Ban Seoin. Karena pedang itu lentur dan fleksibel, Kang In Yang ingin menggunakannya sebagai ikat pinggang. Ban Seoin terlihat sangat kesal. Namun, dirinya tak bisa bertindak gegabah. Maka dari itu, dirinya pun mencoba membujuk Kang In Yang dengan berjanji akan memberikan ikat pinggang yang terbuat dari emas, asalkan Kang In Yang mengembalikan pedang berwarna merah tersebut. Namun, Kang In Yang menolak. Dirinya malah meminta kepala Ban Seoin sebagai ganti dari pedang berwarna merah tersebut. Ban Seoin merasa semakin kesal karena Kang In Yang seolah-olah terus mengejeknya. Namun, dirinya tidak bodoh. Dirinya akan mati jika terus bertarung melawan Kang In Yang. Karena sudah tak punya pilihan lain, Ban Seoin pun memilih melarikan diri dari sana. Dan merelakan pedang berwarna merah tersebut. Para penjaga yang sudah menonton pertarungan tersebut menjadi ketakutan. Mereka takut terhadap kekuatan Kang In Yang. Namun, Kang In Yang malah tersenyum kepada para penjaga tersebut. Kang In Yang kemudian berkata, aku akan kembali ke dalam sel penjara. Di malam harinya, Ban Seoin kini sedang minum-minum di sebuah kedai. Dirinya masih tak menyangka akan kalah oleh Kang In Yang. Ban Seoin memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dirinya merasa tak akan kalah jika melawan salah satu dari 10 orang terkuat di Murim saat ini. Namun, saat menghadapi Kang In Yang, dirinya merasa ketakutan. Ban Seoin menjadi bingung. Kini, misi yang diberikan oleh Perdana Menteri Heo Yurim menjadi berantakan. Ban Seoin kemudian berpikir. Untuk memastikan misinya sukses, dirinya harus membunuh Kang In Yang atau Song Sang Hyeon.
Namun, karena dirinya sudah kalah oleh Kang In Yang, Ban Seoin hanya memiliki satu pilihan, yaitu membunuh Song Sang-hyeon. Beberapa puluh menit kemudian, Song Sang-hyeon kini sedang membaca buku. Tiba-tiba saja, dirinya merasakan kehadiran seseorang. Song Sang-hyeon kemudian berkata, "Apa urusanmu? Mengapa kau datang selarut ini?" Pintu tiba-tiba saja terbuka. Dan orang yang membukanya adalah Ban Seoin. Ban Seoin kemudian berkata kepada Song Sang-hyeon, "Maaf, tapi kau harus mati malam ini." Mendengar hal itu, Song Sang-hyeon pun menjawab, "Apa kau tahu siapa aku? Mungkin kau datang ke tempat yang salah." Ban Seoin kemudian berbicara, "Aku tahu siapa kau. Kau adalah Song Sang-hyeon." Mendengar hal itu, Song Sang-hyeon pun panik. Sampai-sampai, dirinya tak berbicara satu patah kata pun. Melihat hal ini, Ban Seoin pun berbicara lagi. "Kau adalah komandan penjaga di Istana Kekaisaran. Namun, kau tidak akan menang jika melawanku, aku sarankan, agar kau menyerah dengan tenang." Song Sang-hyeon langsung berlari mengambil pedang miliknya yang berada tak jauh dari sana. Sementara itu, Ban Seoin mengumpulkan tenaga dalam di telapak tangannya. Ban Seoin kemudian melesat ke arah Song Sang-hyeon. Song Sang-hyeon mencoba mencegah serangan Ban Seoin. Namun, serangan itu tepat mendarat di dadanya. Song Sang-hyeon pun terlempar sampai keluar rumah. Meskipun begitu, Song Sang-hyeon segera bangkit, lalu menyerang Ban Seoin dengan pedangnya. Namun, Ban Seoin kembali menyerang menggunakan tenaga dalamnya. Serangan Ban Seoin tepat mendarat di wajah Song Sang-hyeon. Hal ini menyebabkan Song Sang-hyeon terpental, lalu batuk mengeluarkan darah. Bahkan, pedang yang dia gunakan kini sudah patah. Merasa tak akan menang, Song Sang-hyeon pun memutuskan untuk melarikan diri. Namun, Ban Seoin sudah berada di depannya sambil menggenggam pedang miliknya yang patah. Song Sang-hyeon kemudian berkata, "Siapa kau sebenarnya?" Ban Seoin menjawab dengan ekspresi wajah tegas, "Mengetahui siapa aku tidak akan mengubah nasibmu." Song Sang-hyeon yang sudah putus asa itu kemudian berkata, "Jika ini adalah takdirku untuk mati, izinkan aku untuk mengetahui siapa namamu." Ban Seoin menjawab singkat, "Namaku Ban Seoin." Song Sang-hyeon terlihat sangat kaget. Namun, Ban Seoin langsung menyerangnya menggunakan pedang. Serangan Ban Seoin berhasil membunuh Song Sang-hyeon. Setelah memastikan kematian Song Sang-hyeon, Ban Seoin pun berbicara sambil berjalan pergi. "Maafkan aku. Tapi, disinilah kau ditakdirkan untuk mati." Beberapa menit kemudian, seorang wanita menemukan jenazah Song Sang-hyeon. Wanita itu kemudian menjarah uang dan juga medali identitas milik Song Sang-hyeon. Setelah itu, wanita itu pun pergi. Beberapa jam kemudian, pasukan keamanan akhirnya menemukan jenazah Song Sang-hyeon. Setelah melihat kondisi jenazah serta hilangnya uang di saku Song Sang-hyeon, petugas keamanan pun menyimpulkan jika Song Sang-hyeon mati karena perampokan. 1 bulan kemudian, para penjaga sedang berbicara satu sama lain. Mereka sedang membicarakan tentang kaisar yang akan memberikan amnesti besar-besaran. Seorang penjaga kemudian mengantarkan makanan kepada Kang In Yang. Penjaga itu kemudian berbicara, "Karena amnesti besar-besaran, tahanan yang belum terbukti bersalah akan segera dibebaskan. Kami sudah memutuskan akan memasukkan nama Anda dalam daftar orang yang akan mendapatkan amnesti. Sehingga, Anda bisa segera bebas." Kang In Yang kemudian berkata, "Tolong, jangan lakukan hal itu. Tidak perlu mencantumkan namaku di daftar." Jawaban Kang In Yang seketika membuat penjaga dan para tahanan lain yang berada di sana kaget. Mereka benar-benar menganggap jika Kang In Yang sudah benar-benar tidak waras. Penjaga itu kemudian berbicara lagi kepada Kang In Yang. "Tolong pikirkan baik-baik. Ini adalah pengampunan yang sangat bagus. Kekaisaran pada dasarnya mengakui jika Anda tidak bersalah. Dan Anda juga bebas untuk pergi." Kang In Yang kemudian menjawab, "Aku tidak berniat untuk pergi sampai orang bernama Song Sang-hyeon datang ke sini, lalu mengemis pengampunan dariku." Penjaga itu kemudian menjelaskan jika Song Sang-hyeon sudah mati 1 bulan yang lalu. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Kang In Yang tiba-tiba saja marah, lalu mengutuk Song Sang-hyeon.
Hal ini karena dirinya kesal dengan kematian Song Sang-hyeon. Seharusnya, Song Sang-hyeon meminta pengampunan kepadanya. Para tahanan dan penjaga takut melihat hal ini. Pasalnya, sel penjara terus bergetar karena Kang In-yang terus mengeluarkan tenaga dalamnya karena marah. Keesokan harinya, kepala penjara memanggil penjaga yang kemarin berbicara dengan Kang In-yang. Kepala penjara kemudian menanyakan alasan Kang In-yang menolak tawaran amnesti pembebasan tersebut. Penjaga itu kemudian menjelaskan jika Kang In-yang tidak akan meninggalkan penjara, kecuali jika Song Sang-hyeon datang dan meminta pengampunan darinya. Kepala penjara menjadi bingung. Dirinya lalu berbicara kepada penjaga tersebut agar memberitahu Kang In-yang jika Song Sang-hyeon sudah meninggal. Penjaga itu kemudian menjelaskan jika dirinya sudah memberitahu Kang In-yang mengenai kematian Song Sang-hyeon. Namun, Kang In-yang tetap menolak dan menjadi marah. Setelah mendengar hal itu, kepala penjara menyuruh penjaga itu pergi. Dirinya kemudian membuka sebuah gulungan surat. Di dalam surat itu terlihat jelas jika Kang In-yang masuk dalam daftar tahanan yang menerima amnesti. Yang berarti, Kang In-yang harus segera dibebaskan. Hal ini membuat kepala penjara bingung. Pasalnya, untuk mengusir Kang In-yang sangatlah sulit. Dirinya kemudian memikirkan cara agar Kang In-yang mau meninggalkan penjara ini. Beberapa hari kemudian, di tempat lain, di tepi danau terlihat 3 orang wanita sedang memperbaiki jala yang digunakan untuk menangkap ikan. Salah seorang pria terus melihat salah satu dari 3 wanita tersebut. Pria itu bernama Wang Lim, dan wanita yang terus dilihatnya itu bernama Moon Ok. Kedua orang wanita yang lainnya terus memberitahu Moon Ok jika Wang Lim terus melihatnya. Mereka berdua juga menyarankan agar Moon Ok menikah dengan Wang Lim. Hal ini karena Wang Lim menyukai Moon Ok. Dan Wang Lim juga merupakan pria kaya. Namun, Moon Ok terlihat tidak tertarik dengan percintaan dan pernikahan. Hal ini karena Moon Ok sudah tak percaya dengan seorang pria. Kakaknya yang terlihat seperti pria baik, nyatanya dipenjara karena kasus pembunuhan. Sementara itu, ayahnya terus bermabuk-mabukan karena memikirkan kakaknya tersebut. Hal ini membuat Moon Ok merasa muak terhadap pria. Tiba-tiba saja, seorang pria datang, lalu memberitahu Moon Ok untuk segera pulang ke rumah. Moon Ok bertanya tentang apa yang sudah terjadi. Pria itu tersenyum lalu memberitahu Moon Ok jika kakak laki-lakinya akan dibebaskan dari penjara. Mendengar hal itu, Moon Ok pun segera pulang ke rumahnya. Setelah sampai rumah, dirinya terkejut karena ada seorang pejabat pemerintah yang sudah menunggunya. Pejabat pemerintah itu kemudian meminta Moon Ok untuk ikut menjemput kakak laki-lakinya yang akan segera bebas dari penjara. Ayah Moon Ok kemudian menyarankan agar dirinya ikut dengan pejabat tersebut dan menjemput kakak laki-lakinya. Moon Ok pun bersedia. Dirinya kemudian pergi menuju penjara dengan menggunakan kereta kuda. Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya Moon Ok pun sampai. Namun, dirinya sangat terkejut karena para penjaga, serta kepala penjara memberi hormat kepadanya, seolah-olah sedang menyambutnya. Kepala penjara kemudian mengantarkan Moon Ok ke sel penjara di mana kakak laki-lakinya ditahan. Setelah sampai, Moon Ok terkejut melihat kakak laki-lakinya. Bagaimanapun juga, mereka berdua tidak bertemu selama 10 tahun. Kakak laki-lakinya itu adalah Kang In-yang. Moon Ok kemudian berbicara kepada Kang In-yang, sambil meneteskan air mata. "Kakak, ayo kita pulang." Kang In-yang kemudian menjawab, "Apakah kamu Moon Ok? Lalu, di mana ayah dan ibu? Dan juga, di mana Il-yang?" Moon Ok kemudian membalas, "Ayah dan ibu baik-baik saja. Dan, kakak kedua sedang bekerja sebagai penjaga keamanan transportasi." Kang In-yang terdiam sejenak lalu bertanya, "Lalu, di mana adikku yang paling muda?" Moon Ok kemudian menjawab, "Aku adikmu yang paling muda." Kang In-yang kemudian berbicara dengan nada penuh keraguan, "Oh benar, sepertinya kamu adalah adikku yang paling muda. Tapi, benarkah jika kamu adalah Moon Ok?" Moon Ok terdiam. Dirinya merasa bingung dengan perkataan kakak laki-lakinya. Melihat hal ini, kepala penjara segera memberitahu Moon Ok jika mental Kang In-yang sedikit terganggu. Hal ini karena Kang In-yang sudah ditahan sangat lama di dalam penjara. Moon Ok kembali meneteskan air matanya. Dirinya menyesal karena tidak sempat mengunjungi Kang In-yang.
Moon Oh kemudian berbicara kepada Kang In Yang. Aku benar-benar minta maaf. Kami tidak datang lebih awal. Sangat sulit bagi kami melakukan hal itu. Melihat adiknya menangis, Kang In Yang bangkit dari tempat duduknya lalu memeluk Moon Oh. Kang In Yang kemudian berkata, "Tidak masalah. Ayo kita pulang." Melihat kejadian ini, kepala penjara pun tersenyum cerah. Akhirnya, dirinya bisa membuat Kang In Yang pergi meninggalkan penjara ini. Saat berjalan meninggalkan sel penjara, para tahanan lain seolah-olah memberi hormat kepada Kang In Yang. Namun, di dalam hatinya, para tahanan itu berdoa agar Kang In Yang tidak kembali lagi ke sini. Setelah keluar dari sel penjara, kepala penjara mengajak Kang In Yang untuk pergi ke ruangannya. Kepala penjara kemudian memberikan sebuah pakaian kepada Kang In Yang. Kepala penjara juga menjelaskan jika pakaian itu diberikan oleh Jiang Taishan. Kang In Yang kemudian memakai pakaian tersebut. Kini, dirinya terlihat lebih rapi daripada sebelumnya. Para penjaga kemudian berbaris dan memberi hormat kepada Kang In Yang. Setelah itu, Kang In Yang dan Moon Oh menaiki kereta kuda untuk pulang ke rumahnya. Tepat setelah kereta kuda yang ditumpangi Kang In Yang melewati gerbang penjara, para penjaga yang sebelumnya berbaris itu bersorak penuh kegirangan. Mereka semua bahagia karena Kang In Yang akhirnya pergi dari penjara ini. Bahkan, kepala penjara pun ikut merasa bahagia. Hal ini karena Kang In Yang terlalu kuat dan sudah menjadi teror di dalam penjara ini. Semua orang yang ada di penjara takut terhadap Kang In Yang. Kepergian Kang In Yang membuat mereka semua bahagia.